Ini sekarang banyak orang di masjid sudah pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Tapi waktu anak nikah diundang penyanyi dangdut rok pendek, pentasnya tinggi. Ngan menonton atuk-atuk, menengok penyanyi meniti ailio, balik rumah menengok bini meniti air mata. Bismillah yang membuat kita punya kesabaran. Mudah-mudahan semua amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur diawali dengan bismillah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, bisa tertidur. Makan dimulai dengan bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah adalah dengan menyebut nama bismillah. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa yang dibaca grup hadrah tadi malam? Bismillah, bismillah, bismillah. Karena dengan bismillah makan kita menjadi ibadah. Dengan bismillah tidur kita menjadi ibadah. Dengan bismillah majelis kita malam ini semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu yang dibaca tadi grup hadrah bintang 9 adalah solawat. Kenapa mesti bersolawat? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis yang tidak disebut solawat di dalamnya anta najifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis bernanah, majelis berulat, majelis berbau. Insya Allah dengan solawat yang dibacakan tadi, majelis kita malam ini majelis yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada solawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Lupa mengucapkan salawat, batal salat menurut mazhab Syafi'i. Maka diucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya tadi Kiai Amin berselawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam. Jadi yang dibaca dari awal tadi itu adalah solawat dan salam, solawat dan salam. Mudah-mudahan solawat dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam selawat yang dibaca tadi ada doa. Antal murtaja yaumaz ziham isfa'lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkau yang kami harapkan. Yaumaz ziham, pada saat semua umat berkumpul, ziham, padat, rapat, macet, tak ada tempat di padang mahsyar. Antal murtaja yaumaz ziham, hanya engkau saja yang kami harapkan. Isfa'lana ya khairal anam, berikanlah kami syafaat ya khairal anam, wahai engkau sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi nanti bapak ibu kalau pulang ditanya orang apa tadi acara, entah tidak tentu dia dayan bergondang-gondang aja orang tu. Kenapa mesti pakai gendang? Selawat kenapa mesti pakai gendang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'linu hadzan nikah. Kalau kamu nikah, jangan diam-diam. Umumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang. Kalau hati senang, maka mereka memukul gendang. Enggak Pak Ustaz, tempat kami kalau hati senang tak ada pakai gendang. Terus pakai apa? Pakai keyboard tunggal. Sekarang baru kita paham kenapa dihidupkan lagi majelis sholawat ini, kenapa dihidupkan lagi hadrah, untuk mengimbangi keyboard tunggal. Ini sekarang banyak orang di masjid sudah pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, tapi waktu anak nikah diundang penyanyi dangdut rok pendek, pentasnya tinggi. Ngan menonton atuk-atuk, menengok penyanyi meniti ailio, balik rumah menengok bini meniti air mata. Jadi ini cara, salah satu cara yang dibuat ulama untuk memerangi keyboard tunggal. Jadi nanti siapa di antara jamaah yang mau walimah, yang mau khitan, yang mau akad nikah, yang mau bersunat anak, yang mau mengayun anak, maka undanglah grup Hadrah Bintang 9. Setuju? Nah, bagi yang sudah nikah, yang kemarin pakai perbuatan maksiat, lagu-lagu dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni semua silap salah dosa kita. Malam ini kita berniat, anak lajang, anak gadis, kalau nikah tidak lagi pakai penyanyi dangdut, tidak pakai keyboard tunggal, tidak lagi minum khamar, tidak pakai zina, tidak pakai zina mata, tidak pakai maksiat, tapi pakai hadrah dan sholawat. Setuju? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mesti pakai irama? Kenapa sholawatnya mesti pakai lagu? Sholawat bebas. Kalau ada orang berselawat tak pakai lagu, ya bisa aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bisa, tapi kan macam mengamuk, macam tak dapat kue kotak. Maka dimasukkan lagu dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kamera sudah menyala di atas drone. Bagi jamaah yang handphonenya ada senter, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan ke Sungai Kampar. Hah? Bisa dihidupkan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, turun tangan. Lama-lama ketiak basah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, mengapa dimulai dengan bismillah? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa bersolawat? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa pakai gendang? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti pakai lagu? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti hidup lampu? Untuk menunjukkan syiar, beginilah kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Allahu Akbar. Acara kita tidak ada maksiat, acara kita tidak ada dosa, acara kita tidak ada zina mata, acara kita semuanya baik-baik, dan insya Allah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa acara kita malam ini? Ulang tahun pengajian Al-Hidayah yang ke-44. Jadi Al-Hidayah ini lahirnya 5 Oktober 1979. Ustaz Somad lahir 1977. Jadi waktu ambo umur 2 tahun, Al-Hidayah ini pun lahir. Nah, banyak jamaah yang komplain, katanya saya masih 27 tahun. Saya sudah kasih tahu bolak-balik, saya lahir tahun 77. Walaupun kalian tak percaya, tak apa-apa, saya bilang 77. Maka malam ini kita semuanya mengaji. Lalu apa hubungannya dengan Pak Repol? Pak Repol, ketua anggota wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar dari partai Golkar. Nah, tapi sorban saya tidak kuning. Karena partai ini ada pengajiannya. Masalah politik di parlemen, tapi dia punya ada pengajian. Nama pengajiannya Al-Hidayah. Anggota legislatif, anggota dewan wajib mengaji. Karena kalau tidak mengaji, itu banyak sekali godaan-godaan. Betul Bapak Ibu? Macam paham aja Bapak Ibu. Maka insya Allah dengan mengaji, kita doakan bapak-bapak anggota dewan kita istiqomah insya Allah. Amin. Malam ini hadir Pak Yulisman, Ketua DPRD Provinsi Riau. Hadir juga Ibu PJ Sekda Kabupaten Kampar. Hadir Bapak Edwin, anggota DPD. Hadir para alim, para ulama, Habib Faisal beserta para habaib. Hadir Bapak Kapolres atau yang mewakili. Insya Allah kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres insya Allah. Oh, lebih 40 orang mengaminkan. Hadir Bapak Dandim. Ini kawan saya ini. Masya Allah, Pak Repol beserta Ibu, Kiai Amin, para habaib, Pak Edwin. Ini mohon maaf tak bisa saya sebutkan. Istri saya pun mana udah balik? Ada. Nah, Ustaz Somad Ikon dan disapunya pejabat-pejabat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, dan ulum bebini dan ulum besunat. Awak sodonya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anggota dewan ini punya pengajian. Nama pengajiannya Al-Hidayah. Umurnya sudah 44 tahun. Siapa motor penggerak pendirinya? Di antaranya adalah Profesor Dr. Tuti Alawiyah almarhumah. Mudah-mudahan orang-orang soleh yang sudah membentuk pengajian ini, yang sudah mendahului kita, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ustaz Somad, kalau buat pengajian di masjid, jangan pengajian di tanah lapang, jangan pengajian di gor, jangan pengajian di pinggir jalan. Ustaz Somad kalau buat pengajian di masjid, ambo subuh tadi pengajian di masjid, waang nendak tibo. Setiap subuh Rabu, ambo pengajian di masjid. Ustaz jangan hanya di masjid, isi juga di musola. 2 musola, 2 masjid. Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Ada datang uangku mahambo. Ustaz Somad pengajian ke Brunei, Ustaz Somad pengajian ke Malaysia. Ustaz mau pengajian kalau dijemput private jet, kalau diundang pejabat. Di lingkungan Ustaz sendiri, Ustaz tak pernah ngisi pengajian. Wah, angan butuh pokak. Ambo setiap subuh Rabu ngisi pengajian. Napa wak nggak tibu? Jadi di masjid saya tetap mengisi pengajian sampai detik ini. Ustaz jangan hanya pengajian di kantor, jangan ngaji pinggir jalan. Ustaz isi pengajian di sekolah, di pesantren. Tadi siang ambo ngisi pengajian di pesantren Tarbiyah Islamiyah Tanjung Baulak. Apa ndak tiba tadi? Nah, jadi saya isi pengajian. Masjid buat pengajian, sekolah pesantren buat pengajian, di kafe buat pengajian. Belum mau buat lagi. Kawan-kawan ambo Lilok Semawe membuat kajian di kafe. Judulnya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Ngobrol perkara iman. Pokoknya semua harus diisi. Karena kalau pengajian tidak masuk ke kafe, orang di kafe akan buat dosa masuk ke dalam. Pengajian mesti ada. Kenapa Ustadz pengajian mesti ada di tanah lapang? Karena tidak semua orang siap ke masjid. Ring 1 dalam masjid, ring 2 di kantor, di partai. Tapi ada orang pinggir jalan tidak pernah pengajian. Ini dibuatkan karena orang menganggap ke masjid ini menakutkan. Wah, kenapa tidak ke masjid? Ambo sebenarnya mau ke masjid Buya, tapi kawan ambo potang 2 kali ke masjid meninggal. Apalagi di beberapa masjid itu horor, menakutkan. Begitu awak masuk ke masjid, pemandangan pertama di teras kendaraan jenazah. Masuk ke dalam masjid, pengajian malam ini adalah berjudul Malam Pertama di Alam Barzah. Jadi menakutkan semuanya. Maka saya ingin supaya pengajian tetap ada. Tadilah ada yang mengirim flyer ke Ambo. Ustadz Somad besok ke Batam ngaji dengan anak-anak motor, biker subuhan. Ambo insya Allah apapun motor yang mengundang, Ambo datang. Asal jangan motor mogok lah. Jadi intinya semua harus ngaji. Bapak-bapak, kalau istrinya ngaji, insya Allah istrinya solihah. Ibu-ibu, kalau bapaknya ngaji, insya Allah suaminya soleh, bukan somat. Jadi nanti bapak ibu mesti bisa menjelaskan ini. Kenapa pengajiannya tadi tidak di masjid? Kenapa pengajiannya di pinggir jalan? Tadi dijolehkan deh Ustaz Somad tadi. Apa jawabannya? Ampun, tak lupa aku sedih menengok drone banyak lihat. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa jelaskan, jangan cubo-cubo. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa menjelaskan, ceramah Ambo Malam Iko bisa diulang balik melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang belum ke masjid dengan ngaji malam ini besok subuh ke masjid insyaallah. Amin. Makanya nanti pulang pengajian ini langsung balik ke rumah. Jangan pengajian semangat, hadroh semangat, sholawat semangat, sampai balik semangat. Jago lolok jam 7. Pas ditanya, apa wak enggak sembahyang? Gara-gara Ustaz Somad. Jadi malam ini
kita bertekad, habis ini kita akan ada ma'alul qiyam, habis tausiah, kita masih terus lagi selawat, habis itu nanti baru ditutup dengan doa, dan kita tetap sholat berjamaah ke masjid. Pengajian, masjid-masjid jangan sampai tinggal. 3 pengajian wajib. Selasa malam Rabu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabu malam Kamis, fikihnya mazhab Syafi'i. Kamis malam Jumat, tafsir surat Yasin. Akhlak, sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan sekali baru dibuat acara tablik akbar di stadion, di tanah lapang. Saya mengusulkan ke depan tablik akbar ini dibuat hari Sabtu malam Ahad. Setuju? Ini malam ini kok dibuat malam apa kok? Ini kok dibuat malam Kamis? Karena Ustadz Somad cuma punya waktu malam Kamis. Ini bukan salah Pak Repol, ini salah penceramah. Memang ambo yang minta hari Rabu malam Kamis. Tapi nanti bapak-bapak di mana-mana, ibu-ibu panitia, kalau mau buat acara, buat tabligh akbar hari Sabtu malam Ahad. Tujuannya untuk apa? Tidak ada alasan anak muda untuk pacaran. Itu bagian dari dakwah. Kita tidak bisa mengatakan band haram, dangdut haram, musik haram. Alternatifnya mana, Besti? Nih alternatifnya, Hadrah Bintang 9. Kami malam minggu mau jalan-jalan, mau nonton, jangan, ada pengajian. Sehingga anak-anak muda ketika ditelepon pacarnya, yang jadi kita malam ini, tidak, malam ini kita ngaji. Terus gimana hubungan kita habis ngaji kita pacaran? Belum, ini belum lagi. Ya Allah, lebih malam ini 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Berkat doa orang yang ramai malam ini, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, lebih 40 orang yang masih ada pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz. Saya datang kemari justru senang dengan Ustaz. Kenapa Ustaz putuskan hubungan kami? Teganya Ustaz. 5 tahun udah kami pacaran Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama macam iklan kue. Dibuka, dijilat, dicelup, nggak dimakan-makan. Ustaz Somad itu jahat, mendoakan hubungan kita rusak. Yang putus malam ini segera nikahkan ya Allah. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Kok anak lah 3, amin. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, telinga terasa mendengung-dengung. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam inilah kemana mau menghadap bingung. Ngaduk ke kanan, manusia. Itu manusia sudah kan? Ngaduk ke muka, manusia sudah. Ngaduk ke kiri, manusia sudah. Tolong itu es krim apa sadonya, kacang-kacang diboli sadonya, habiskan. Kita bukan sekedar hadrah, bukan sekedar sholawat, bukan sekedar pengajian, bukan sekedar ulang tahun, tapi membangkitkan ekonomi Di mana ada pengajian, di mana ada tablik akbar, balon-balon laku keras. Kenapa? Karena ibu-ibu membawa anaknya. Anak menangis, disumbekkan es krim. Menangis lagi, masukkan popcorn. Menangis lagi, bolikan balon. Balonnya tobang, boli cek lagi. Di mana ada pengajian, di mana ada tablik akbar, maka siar hidup. Yang benci malam ini, yang benci pengajian ini, yang benci tablik akbar ini adalah setan. Betul? Ampun, lu tanya. Iya katanya, buat iya. Perbuatan kita bukan maksiat,
Semua ada alasannya, semua ada kebaikan-kebaikannya. Bapak Ibu, pedagang-pedagang, kalian dapat dua-duanya. Telinga kalian mendengar ceramah, dagangan kalian laku, walaupun belum jelas pembagian kita ini. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah.